Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat resep stik replika daging. Nah, bahannya apa aja yang aku gunakan? Simak terus untuk video tutorialnya. Untuk bahan-bahannya selalu ya aku tulis di sini. Nanti buat kalian yang kurang jelas silahkan cek di kolom deskripsi. Di sana nanti aku sertakan. Nah, saatnya aku menyiapkan untuk stiknya. Jadi di sini ada lada bubuk, garam, telur, lalu bawang bombay serta bawang putih. Untuk bawang bombay sudah aku potong-potong, satu buah wortel yang sudah aku potong-potong, tepung terigu, ini kaldu jamurnya hampir habis, lalu juga menggunakan tepung panir. Nah, untuk tahunya gunakan tahu yang putih ya. Semuanya ini akan aku haluskan dengan menggunakan food chopper secara berbarengan. Jadi campur saja semuanya jadi satu, bumbu, telur, tepung dan juga tahu. Lalu haluskan hingga tercampur rata dan halus. Nah, karena di sini food chopperku kecil, jadi aku memasukkannya beberapa kali ya. Jadi kalau satu kali kan tidak muat ya untuk food chopper aku, jadinya aku memasukkannya bertahap. Lakukan hingga semuanya halus. Bagi kalian yang ingin menambahkan MSG boleh aja ya, karena di sini aku tanpa MSG, jadi aku menggunakan kaldu jamur aja. Kalau sudah halus semuanya dan tercampur rata semua, pindahkan ke wadah. Nah, di sini untuk pengukusnya sudah harus kalian nyalakan ya, dan tunggu airnya hingga mendidih. Karena proses selanjutnya yaitu akan mengukus stik tahunya ini. Kenapa aku namakan stik replika daging? Karena mungkin banyak ya di antara kalian yang tidak memakan daging, jadi ini sebagai alternatif aja dengan menggunakan tahu. Dan mungkin juga bisa untuk kalian yang ingin mencoba walaupun bukan dari daging tapi rasanya juga tetap enak. Nah, lalu bentuk menjadi bentuk bulat oval, kurang lebih ambil 2 atau 3 sendok adonan. Untuk piringnya kalian alasi dengan menggunakan plastik ya. Nah, ini aku merasakan agak kelembekan, jadi aku tambahkan kurang lebih 2 sendok makan untuk tepung panir supaya lebih keset aja untuk adonannya. Lalu lakukan hingga semuanya selesai. Kalau sudah, pindahkan ke dalam pengukus sekalian dengan menggunakan plastiknya ya, karena kalau tidak kalian alasi itu akan lengket untuk adonannya. Nah, sekarang saatnya kita mengukus.
Kukus di sini kurang lebih 20 menit saja dengan menggunakan api yang sedang. Setelah 20 menit, angkat lalu biarkan dingin terlebih dahulu. Lalu di sini aku akan menyiapkan bahan untuk sausnya. Jadi siapkan wajan yang sudah diberikan minyak sedikit. Lalu setelah itu masukkan untuk bawang putih yang sudah dikeprek halus serta bawang bombay. Untuk bawang bombaynya dipotong kasar aja ya. Nah, lalu gongso hingga berbau harum. Selanjutnya masukkan air, kurang lebih 1 gelas air. Lalu tambahkan garam. Juga tambahkan di sini untuk lada bubuk. Saus tiram. Lalu saus cabai. Untuk saus cabenya sedikit saja, yang suka pedas silahkan kasih banyak. Nah, lalu untuk sayurannya di sini aku menggunakan tambahan jagung manis ya. Ini jagung manisnya sudah aku rebus lalu aku masukkan ke dalam saus seperti ini supaya rasa sausnya itu meresap ke jagung, itu akan lebih nikmat. Nah, di sini aku tambahkan juga sedikit gula pasir hanya untuk membalanskan rasa. Setelah mendidih, masukkan untuk larutan maizena dan kentalkan. Fungsinya maizena ini untuk mengentalkan ya. Jadi masak sebentar hingga teksturnya kental lalu angkat. Nah, sekarang saatnya untuk menggrill stik tahu kita tadi. Tambahkan kurang lebih 1 sendok makan margarin. Lalu biarkan margarinnya mencair. Nah, ini ya tadi yang sudah kita kukus. Lalu grill hingga warnanya coklat keemasan, atau untuk tingkat kecoklatannya sesuaikan saja dengan selera kalian masing-masing. Nah, di sini gunakan apinya yang kecil saja supaya tidak gosong ya. Kalau sudah, lalu angkat dan siap kita sajikan. Nah, di sini aku menyajikannya dengan rebusan sayur-sayuran, ada wortel, juga kentang, serta tambahan jagung manis. Nah, lalu susun di piring seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita tuang saus stik yang kita buat tadi. Nah, kalau sudah, lalu untuk stik replika daging atau stik tahu ini bisa kalian sajikan atau santap selagi hangat. Nah, untuk sisanya biarkan dingin terlebih dahulu. Kalau sudah dingin, kalian simpan di wadah dan ditutup rapat, simpan di freezer. Kalau mau digunakan baru dimasak. Nah, ini juga bisa digoreng ya, jadi bisa digoreng, bisa digrill, sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Nah, itu tadi ya cara pembuatan stik replika daging atau stik tahu ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Semoga resep aku ini bisa menambah lagi variasi masakan kalian untuk keluarga kalian tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Bye bye.